itulah cuplikan video tentang perjamuan kudus yang menyertakan anak-anak. Ini yang akan menjadi topik kita dalam program Si Tumpal. Perjamuan kudus untuk anak-anak, bolehkah? Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk memahami firman-Mu dan ajaran-ajaran-Mu, dan kami dapat melakukannya. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Ya, itu tadi video yang sudah kita lihat, dan itu telah dilakukan oleh GKI sejak 2015, sejak sidang sinode, dan mereka telah mengadakan itu dimulai dari GKI Jateng dan juga disusul oleh GKI Jabar maupun Jatim. Dan kemudian bukan hanya GKI saja rupanya, GKJ juga telah melakukan berdasarkan sidang sinode yang ke-28 tahun 2019. Dengan demikian maka pokok-pokok ajaran GKJ dan juga pedoman tata gereja dan tata laksananya mengenai perjamuan kudus mengalami perubahan, karena harus mencantumkan perjamuan kudus juga diberikan kepada anak-anak. Ada beberapa alasan mengapa perjamuan kudus diberikan juga kepada anak-anak. Yang pertama, tidak secara eksplisit tercatat di Alkitab pelarangan atau kewajiban anak-anak itu turut serta di dalam perjamuan kudus. Jadi tidak ada secara eksplisit, oh nggak boleh, atau harus. Oh, jadi tidak ada secara eksplisit. Itu adalah kajian teologis dari gereja. Dan itu juga yang terjadi pada baptisan. Baptisan anak itu tidak ada larangan, tapi juga tidak diwajibkan secara eksplisit, ya. Itu juga adalah kajian teologis. Alasan kedua, bila baptisan kepada anak-anak dilakukan walaupun anak tidak mengerti tentang baptisan itu, mengapa perjamuan tidak boleh dilakukan? Karena itu perjamuan juga boleh dilakukan oleh anak-anak walaupun mereka tidak mengerti. Alasan ketiga adalah baptisan adalah sebuah tanda kelahiran kembali. Dan ketika kelahiran kembali dalam pertumbuhan rohani, maka perlu ada makanan rohani. Makanan rohani adalah firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Itu pun sebagai makanan rohani bagi pertumbuhan rohani umat Kristen. Karena itu anak-anak dibolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Kemudian yang keempat, baptisan itu mengganti acara atau upacara sunat di dalam perjanjian lama, dan itu dilakukan kepada anak-anak. Dan kemudian perjamuan kudus itu mengganti acara hari raya roti tidak beragi, keluarnya orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan itu juga dilakukan kepada anak-anak. Karena itu perjamuan kudus harusnya juga diberikan kepada anak-anak. Kemudian ada alasan sejarah, yaitu ternyata bapak-bapak gereja itu juga melakukan perjamuan kudus kepada anak-anak. Secara khusus bapak gereja Agustinus. Nah, apa yang dilakukan oleh Agustinus itu kemudian diikuti oleh gereja ortodoks, gereja timur. Sampai sekarang gereja ortodoks melakukan perjamuan kudus pada anak-anak. Ada beberapa alasan mengapa anak-anak tidak dilibatkan di dalam perjamuan kudus. Yang pertama oleh gereja Katolik, berdasarkan keputusan dari Konsili Lateran keempat 1215 itu mengatakan ketika roti dan anggur didoakan oleh imam, maka itu terjadi transubstansiasi, yaitu berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itu harus dihormati, sehingga anggur hanya boleh diminum oleh imam, roti dimakan oleh umat, namun anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengikut. Tahun 1910 Paus Pius yang ke-10
kemudian mengadakan perubahan bahwa anak-anak umur 7 tahun sudah boleh mengikuti komuni atau makan roti. Jadi itu gereja Katolik. Sedangkan gereja-gereja Protestan yang mengatakan bahwa roti dan anggur itu hanya merupakan tanda atau simbol dari tubuh dan darah Kristus. Yang paling utama adalah acara itu, perjamuan kudus, adalah memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Anak-anak tidak boleh mengikuti perjamuan kudus, harus melewati yang namanya proses akil balik. Kalau gereja-gereja Protestan mereka harus mengikuti katekisasi, kemudian disidi, baru boleh mengikuti perjamuan kudus. Sedangkan gereja-gereja karismatik mereka harus dibaptis selam dan kemudian baru boleh mengikuti perjamuan kudus. Johannes Calvin, salah satu bapak reformasi, mengatakan dia menolak Paido Comuni atau perjamuan kudus untuk anak. Yang diterima adalah Credo Comuni, yaitu perjamuan kudus bagi yang telah percaya, mengaku percaya. Alasannya, walaupun roti dan anggur itu hanya merupakan tanda dan simbol, namun orang yang melakukan itu harus melakukan di dalam pemahaman. Dia harus percaya, memahami dulu apa yang dia percaya itu, dan kemudian dia harus menguji dirinya sendiri. Itu berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 menekankan itu. Bahwa ayat 28 harus menguji diri sendiri. Ayat 29 mengatakan bahwa barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Jadi apakah anak itu sudah percaya dan memahami apa yang dia percaya itu dan sudah menguji dirinya sendiri? Itu yang menjadi penekanan. Pertanyaannya, bolehkah perjamuan untuk anak-anak? Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Itu diserahkan kembali kepada setiap gereja di dalam memahami dan melakukannya. Masing-masing gereja memiliki alasannya tersendiri. Setiap gereja harus menggumuli itu di dalam memahami dan juga melakukan perjamuan kudus untuk anak-anak. Kemudian ingat bahwa setiap gereja, setiap sinode itu memiliki tradisi tersendiri. Gereja ada di dalam tradisi. Karena itu menghargai dan memaknai tradisi itu juga penting di dalam gereja. Jadi bukan hal yang gampang. Kemudian bahwa gereja yang melakukan tidak boleh juga mengatakan bahwa gereja ini salah. Atau gereja yang tidak melakukan mengatakan bahwa itu salah itu. Oh tidak. Kita saling menghargai, saling memahami itu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Jangan sampai hanya masalah itu saja kita bertengkar. Kita harus saling menghormati. Yang terpenting adalah semua gereja harus melakukan baptisan dan perjamuan kudus. Karena itu adalah sakramen yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya secara pribadi masih tetap berpegang bahwa anak-anak belum disertakan dulu di dalam perjamuan kudus. Namun perlu diingat bahwa perjamuan kudus itu harus dilakukan oleh mereka yang telah dibaptis. Kemudian orang itu harus percaya akan tubuh dan darah Kristus, pengorbanan Kristus. Dia harus memahami dengan jelas apa itu perjamuan kudus, dan dia harus menguji dirinya dalam mengikuti perjamuan kudus. Gereja memiliki tradisi, kita hargai itu. Gereja memilih secara khusus untuk Protestan harus ada sidi dulu sebagai salah satu bukti bahwa orang telah mengerti dan memahami. Namun gereja harus tetap mengajarkan perjamuan kudus dan maknanya itu kepada anak-anak melalui sekolah minggu.
diajarkan secara kreatif, silakan. Tapi tetap harus diajarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.